Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kesekian kalinya dengan materi yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana format penulisan karya tulis ilmiah. Kita juga sudah pernah belajar tentang bagaimana aturan tata bahasa, ejaannya yang harus digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis referensi atau mungkin footnote. Jadi topik kita pada pertemuan kali ini adalah tentang running note dan footnote. Oke. Pertama, apa itu running note? Running note itu atau sering disebut dengan referensi langsung. Running note atau referensi langsung adalah penyebutan sumber rujukan atau referensi yang diletakkan di dalam teks utama karya tulis kita. Jadi intinya running note itu adalah berisi referensi yang termuat dan terbaca langsung dalam karya tulis penelitian kita. Jadi biasanya dalam format penulisan referensi ini biasanya orang menggunakan nama keluarga. Nama keluarga itu atau sering kita dengar dengan nama fam atau nama belakang. Misalnya namanya adalah Ade Al-Kurnia. Jadi yang dianggap nama keluarganya adalah nama belakangnya, yaitu Al-Kurnia. Jadi ada yang menuliskan referensi itu adalah nama keluarga atau nama belakang pengarang diikuti dengan tahun. Namun ada juga yang menuliskan referensi itu adalah nama penulis lebih dahulu, biasanya nama lengkap atau mungkin boleh juga hanya nama keluarga, akan tetapi diikuti dengan dalam kurung tahun terbit. Contohnya seperti ini, diizinkan untuk penulisan karya tulis ilmiah ditulis referensinya di bagian akhir kalimat rujukan. Jadi gitu. Misalnya kita merujuk suatu pendapat atau suatu data, suatu teori, maka di akhir kalimat rujukan itu kita tuliskan teorinya siapa, pendapatnya siapa. Kalau misalnya itu dituliskan dalam bentuk buku, jurnal atau artikel ilmiah lainnya, maka silakan dilihat tahun terbitnya tahun berapa. Jadi misalnya Haris 2006, berarti ini mengandung arti bahwa teori ini, pendapat ini, data ini diambil dalam buku yang ditulis oleh Haris atau diambil dalam artikel yang ditulis oleh Haris, yang dimana bukunya itu, artikelnya itu terbit di tahun 2006. Jadi yang perlu dipahami bahwa dalam penulisan karya tulis ilmiah itu tidak semua argumentasi isinya, tidak semua ide gagasan kita, akan tetapi kita harus mampu membandingkan gagasan kita dengan pendapat, data, dan teori yang diungkapkan oleh orang lain. Data, teori, dan pendapat yang diungkapkan orang lain itu kita harus tuliskan siapa yang mengungkapkan, kemudian tahun terbitnya berapa. Itulah makna referensi atau running note ketika misalnya ada dalam teks bacaan. Berikutnya ada juga yang menuliskan format kedua ya, nama lengkap penulis atau boleh juga pakai nama keluarga, nama belakang namanya ya. Jadi kemudian setelah nama penulis dalam kurung tahun ini diperbolehkan.
Akan tetapi harus diberikan sebuah penjelasan lanjutan. Misalnya, Syamsuddin Haris tahun 2001 memberikan terminologi atau memberikan pendapat bahwa partai desimalis itu bla bla bla. Itu maksudnya. Jadi referensi itu boleh di akhir kalimat, boleh di awal kalimat. Di akhir kalimat kita tidak perlu tuliskan menurut siapa, menurut bla bla bla. Kalau misalnya dia langsung ditulis siapa pengungkapnya, tahun berapa terbit artikelnya. Kalau misalnya di awal harus dituliskan, misalnya Syamsuddin Haris 2001 menyatakan, memberikan keterangan, memberikan terminologi. Itulah beda letak daftar rujukan, daftar pustaka misalnya, baik disimpan di awal kalimat atau mungkin di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat tinggal dalam kurung, misalnya habis itu tahun terbit. Kalau di awal harus dijelaskan dulu apa yang dia ungkapkan, dia bikin apa gitu. Oke. Kemudian berikutnya, jika referensi dua pengarang atau lebih, pemisahnya memakai tanda koma. Kalau misalnya pengarang suatu buku misalnya, maka misalnya dia dikarang oleh dua orang atau lebih, itu sebenarnya boleh pakai kalau bisa lebih dari 3 orang boleh pakai et al di situ. Oke, misalnya ini maksudnya adalah tentang satu teori, satu pendapat, satu data yang diungkapkan oleh orang yang berbeda-beda dalam buku atau jurnal yang berbeda-beda pula. Misalnya si Crouch tahun 1979, si Jenkins tahun 1986, Sandhausen 1970 dan sebagainya. Ini adalah pengarang buku dengan judul buku yang berbeda-beda, kemudian tahun terbit buku yang berbeda-beda, akan tetapi memuat teori yang sama, memuat data atau pendapat yang sama. Maka itu cara penulisan rujukan atau running note-nya dalam kurung penulis pertama tahun terbit, koma, penulis kedua tahun terbit, dan lain sebagainya. Oke, yang perlu dipahami juga bahwa apa saja yang dituliskan dalam daftar rujukan penulis, pengarang, atau mungkin tahun terbit penerbitnya, itu harus termuat di daftar pustaka. Jangan sampai dia hanya ada di bagian teks karya tulis kita, tapi tidak ada di daftar pustaka. Itu menyalahi keilmiaan daripada data yang kita ungkapkan. Jadi seperti itu. Kemudian jika referensinya dua buku dengan tahun terbit yang berbeda, tetapi ditulis oleh pengarang yang sama. Misalnya di sini si Harold Crouch itu menuliskan sebuah buku, dengan tahun terbit yang beda. Misalnya ini terbit 79, kemudian terbit 88. Tapi pengarangnya sama. Kemudian mungkin judul bukunya berbeda, tapi teorinya sama. Maka ditulisnya seperti ini, Harold Crouch 1979 dan 1988. Ini menandakan bahwa bukunya Harold Crouch yang terbit di tahun 1999 dan 88. Jadi seperti itu. Kemudian jika referensi dua buku dengan tahun terbit yang berbeda ditulis oleh pengarang yang sama dan buku lainnya oleh pengarang lainnya, pemisahannya menggunakan tanda koma. Misalnya si Crouch 79, kemudian Jenkins 86, habis itu Sandhausen. Jadi ketika misalnya ini ditulis oleh sebuah buku yang judulnya mungkin beda tapi memang teori yang sama, penulisnya beda, tahun terbitnya beda, silakan buat seperti dalam kurung buku pertama, kemudian tahun terbit, buku kedua, tahun terbit, buku ketiga, tahun terbit, dan lain seterusnya. Berikutnya kalau misalnya kita menggunakan referensi, ada referensi individu, misalnya gini, ini buku dan 2003, terbit tahun 2003. Magno misalnya bukunya 2003, akan tetapi misalnya ini adalah 3 orang penulis, dengan tahun terbit buku yang sama,
maka kita langsung tuliskan ketiganya. Pauline, ini dan enter 2007. Jadi ini menandakan kalau yang lain itu adalah penulis tunggal. Yang ini adalah penulis bersama, boleh jadi ini penulis bersama atau penulis berbeda tapi terbit dalam buku yang berbeda juga, tahun terbitnya sama tapi memuat teori yang sama. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Misalnya kemudian ada dua orang penulis ya, misalnya ini dua orang ini menulis buku yang sama. Misalnya Dahal dan Capistrani 2006. Jadi dalam artian satu buku ditulis oleh dua orang terbit pada tahun 2006. Yang ini adalah satu buku, oke, ditulis oleh tiga orang, kemudian terbit pada tahun 2007. Beginilah cara penulisan rujukan atau running note-nya. Jika referensinya, bagaimana misalnya jika referensinya berupa website? Karena kadang mungkin kita ambil rujukan di website, caranya cukup gampang. Kalau misalnya referensi websitenya itu adalah pendek ya, maka kita bisa langsung tuliskan dalam teks kita. Tapi ingat bahwa kita harus hilangkan hyperlinknya. Ingat bahwa kadang dalam suatu website, misalnya kita mengutip website, kita menuliskan misalnya www misalnya Steinsorong, .com. Ketika seperti ini sebenarnya singkat, boleh dimasukkan. Akan tetapi ingat, ketika kita copy dari web, maka ini sebenarnya ketika kita paste di lembar kerja kita, maka langsung terbaca itu warna biru dan tercetak bawah, bergaris bawah, kemudian kadang berhuruf miring. Itu menunjukkan bahwa ini masih terhiperlink, masih tersambung dengan webnya. Jadi sebisa mungkin kita harus hilangkan itu hyperlinknya, supaya nanti, karena gini, masa yang lain warna hitam sementara yang alamat webnya warna biru, itu tidak diizinkan, mengurangi nilai keindahan suatu karya tulis. Jadi silakan dibuat supaya hyperlinknya hilang, atau mungkin diedit ulang supaya nanti terbaca tinggal tulisan biasa. Oke, hyperlink dihilangkan maksudnya adalah link langsung yang langsung ke website. Oke. Tindakan sehingga tidak ada lagi kalimat website URL yang berwarna selain hitam. Jadi karya tulis kita semuanya berwarna hitam, semuanya, nggak ada yang warna biru. Oke. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya pihak reviewer misalnya mau mengakses apakah betul web itu atau tidak? Jadi kita misalnya reviewernya atau pemeriksa karya tulis kita bisa mengcopy URL itu, alamat web itu, kemudian dipaste di browser. Kemudian habis itu nanti langsung akan diarahkan untuk masuk langsung di linknya. Oke, berikutnya misalnya ini seperti ini ya. Dalam hal penulisan referensi dengan menggunakan website misalnya, jadi harus dituliskan kapan diakses web itu, data itu. Karena jangan sampai kita memasukkan sumber referensi yang berisi website, tapi aksesnya adalah misalnya 5 tahun yang lalu, berarti dalam artian sudah kurang update. Jadi sebisa mungkin ambillah data rujukan yang mungkin 1 tahun terakhir gitu kan. Habis itu tolong dituliskan diakses tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, supaya para pembaca itu bisa paham ini data diambil kapan. Jangan sampai ini misalnya data yang sudah kadaluarsa. Oke. Kemudian berikutnya bisa dalam hal referensi, kemudian kita masuk di bagian footnote atau catatan kaki. Catatan kaki itu digunakan untuk apa misalnya? Jadi pertama, catatan kaki itu adalah berisi penjelasan. Bila misalnya gini, jumlah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur terus bertambah. Oke, terus bertambah ini orang akan tahu bertambahnya kenapa, bagaimana bertambah, sekarang angkanya berapa, dulu angkanya berapa, sehingga kategori bertambah itu orang bisa paham. Kita simpan nomor di sini. Oke, ini ukurannya 10 ya. Ini biasa dipasang otomatis oleh Microsoft Word. Oke, jadi kemudian habis itu nanti di bagian catatan kaki akan dijelaskan penjelasan dari kategori bertambah itu apa. Oke, dijelaskanlah di catatan kaki.
dalam rentang waktu sekian sampai sekian, bagaimana alur pertambahannya. Mungkin teman-teman kadang kita menulis footnote di halaman pertama, di halaman kedua terbaca lagi. Nanti mungkin setelah wabah ini berakhir, kita akan mengadakan pertemuan langsung untuk bisa langsung praktek bagaimana membuat footnote yang efektif. Kemudian berikutnya, footnote itu digunakan untuk menjelaskan tentang running note atau referensi. Misalnya begini, secara umum, aksi kolektif atau collective action didefinisikan sebagai semua aksi yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan kolektif atau mendapat barang-barang atau sarana secara kolektif. Atau sering disebut dengan collective good. Orang nggak tahu collective good itu apa. Ini menurut si ini misalnya pendapat si Olson itu dan teman-temannya mengungkapkan tentang collective good. Tapi collective good ini orang nggak tahu apa itu collective good. Dijelaskanlah di footnote. Ini sebisa mungkin kalau misalnya hal yang ingin kita jelaskan, kita simpan di bagian footnote, beri dia tanda, mungkin bisa berupa bintang atau mungkin bisa berupa angka 1, 2, 3 dan lain seterusnya. Akan tetapi perlu dipahami bahwa sebisa mungkin kita meletakkan dengan menggunakan angka supaya bisa kita urutkan. Kemudian berikutnya ada catatan kaki berisi URL atau alamat website. Untuk alamat website ini kenapa harus disimpan di bagian daftar pustaka misalnya, footnote misalnya, karena ini kalau misalnya tadi URL-nya atau alamat websitenya pendek, maka mari kita simpan di bagian running note, langsung terbaca di bagian awal, di bagian teks kita. Tapi kalau misalnya panjang misalnya URL atau alamat websitenya, maka kita bisa simpan itu di bagian catatan kaki. Akan tetapi tetap kita berikan nomor. Itu maksudnya supaya kita bisa jelaskan nomor 3 itu websitenya ini loh gitu. Mungkin demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah adik-adik bisa atau teman-teman bisa memahami penjelasan materi ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa langsung diskusi di grup WA atau mungkin langsung teman-teman bisa komen langsung di akun YouTube saya. Demikian, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.